Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat kalian yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang dalam kegiatan dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Jadi ini adalah podcast pertama saya. Podcast ini saya kasih nama podcast Kilo atau bisa dibilang sekilas info, yang dimana untuk kedepannya podcast ini akan membahas tentang info-info menarik atau info-info yang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Tapi sebelum itu, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rio, asal saya dari Sidoarjo. Jadi kalau misalkan kata-kata saya atau cara bicara saya itu agak sedikit medok ataupun agak gimana gitu kan, itu saya minta maaf terlebih dahulu karena emang eh, di lingkungan saya itu lebih kebanyakan menggunakan bahasa Jawa, jadi mohon dimaafkan. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, di konten yang pertama ini saya akan membahas tentang tokoh pembaharuan Islam di wilayah Timur Tengah. Kenapa saya membahas tentang topik tersebut? Karena menurut saya, di zaman yang milenial ini banyak anak muda yang kurang mengerti tentang tokoh-tokoh Islam atau tentang tokoh-tokoh agama mereka sendiri gitu. Jadi mungkin bisa menjadi sedikit sedikit wawasan lah untuk anak-anak zaman sekarang mengerti tentang agama sendiri, terutama agama Islam gitu kan. Kembali ke topik awal kita, yaitu tokoh pembaharuan Islam di wilayah Timur Tengah. Menurut sumber yang saya baca, ada 5 tokoh, yaitu yang pertama Jamaluddin Afghani, yang kedua Muhammad Abduh, yang ketiga Syekh Muhammad Rashid Ridho, yang keempat Ali Syariati, dan yang kelima adalah Hasan Albana. Di sini saya nggak akan membahas kelima tokoh tersebut, namun di sini saya akan membahas salah satunya, yaitu Ali Syariati. Mungkin dari para pendengar sekalian sudah ada yang mengerti atau sudah ada yang tahu ataupun ada yang belum tahu. Nah, di sini bagi yang belum tahu, saya akan menjelaskan secara singkat siapa itu Ali Syariati, di mana beliau lahir, bagaimana pemikiran dan bagaimana pemikirannya. Ali Syariati. Ali Syariati lahir pada tanggal 23 November 1933 di Desa Mazinan, pinggiran kota Mashhad dan Sabzafar, Provinsi Khorasan, Iran. Desanya berada di tepi gurun pasir Das-i-Kafir di sebelah timur laut Iran. Dia lahir dari keluarga ulama. Ayahnya, Muhammad Taqi Syariati, merupakan seorang ulama yang mempunyai silsilah panjang keluarga ulama dari Mashhad, kota pemakaman Imam Ali Ridho, imam ke-8 dari kepercayaan Islam Syiah. Sementara dari pihak ibunya adalah sosok ulama yang kisah hidupnya turut menginspirasi Syariati. Sementara pamannya adalah murid dari ulama terkemuka Adib Nisapuri yang telah belajar filsafat, fikih, dan sastra. Guru pertama Ali Syariati adalah Taqi Syariati, ayahnya sendiri, yang memutuskan mengajar di kota Mashhad pada tahun 1940. Syariati mulai bersekolah di sekolah dasar negeri yang notabene bukan sekolah agama. Pada tahun 1950, ia melanjutkan pendidikan ke sekolah pendidikan guru selama 2 tahun. Setelah itu, pada tahun 1956, Syariati melanjutkan studi di Fakultas Sastra Universitas Mashhad. Dan di tahun 1959, Syariati berhasil lulus sebagai sarjana Fakultas Sastra Universitas Mashhad dengan peringkat pertama di kelasnya. Pada tahun 1960, Syariati mendapatkan beasiswa dari pemerintah Iran dan melanjutkan pendidikan tingkat sarjana di Universitas Sorbonne di Prancis. Syariati menjadi asisten riset Masignon pada saat itu, yaitu seorang Islamolog Prancis, pada tahun 1960 sampai 1962 untuk menerjemahkan dokumen berbahasa Persia. Dalam menulis biografi putri Nabi Muhammad, Fatimah, di tempat yang sama pada tahun 1963 sampai 1964,
Syariati menyerap wawasan sosiologi Islam dari Jacques Berke dan ia pun akhirnya berhasil meraih gelar doktor di bidang sosiologi dan filsafat sejarah Islam pada tahun 1964. Kesibukannya sudah terlihat pada tahun 1952, di mana ia memulai karirnya sebagai guru di desa Ahmadabad di dekat Mashhad, sambil terus belajar di sekolah pendidikan guru. Dan pada tahun 1950-an, ia mengikuti gerakan NRM, National Resistance Movement, cabang Mashhad, yang dibentuk oleh Mehdi Basargan dan aktivis sosial yang bernama Sayyid Mahmud Talikoni. Karena gerakan itulah, tahun 1957 ia bersama ayahnya dipenjara di rumah tahanan Qasil Qal'ah, Teheran, selama 8 bulan sebagai akibat gerakan oposisinya melawan rezim Shah Reza Pahlavi. Setelah itu pada tahun 1962 sampai 1963, dia sibuk dengan aktivitas politik dan jurnalistik. Dia juga menjadi redaktur jurnal Iran-e-Azad yang didirikan organisasi Gerakan Nasional Anti-Syah di Eropa. Gerakan yang menuntut pembebasan Iran, Liberation Movement of Iran tahun 1965, setelah itu mendapatkan gelar doktor. Syariati diterima menjadi asisten profesor di Universitas Mashhad. Ia juga mengajar di 3 SMU dalam rangka mendirikan lembaga pendidikan. Setelah itu, pada tahun 1967, dia menjadi dosen sejarah di Fakultas Sastra Universitas Mashhad. Sebagai sosiolog muslim, Syariati sering berdiskusi dengan mahasiswanya, pembicaraan masalah yang dihadapi kaum muslimin berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Karena pemikiran baru itu, rezim Shah Iran menghentikan aktivitas mengajarnya pada tahun 1968. Ia dipensiunkan dari Kementerian Pendidikan di usianya yang baru 35 tahun. Setelah ia dipensiunkan, ia pun pindah ke Teheran dan kembali melanjutkan aktivitas mengajarnya di Institut Husainiyah Al-Irsyad. Setelah pemikiran Syariati berhasil disalurkan kepada masyarakat, berbagai perlawanan pun bermunculan dan akhirnya pada November 1972 berdampak pengepungan dan penutupan Institut Husainiyah Irsyad oleh polisi Iran. Ia pun akhirnya diganjar penjara di rumah tahanan Komitah, penjara khusus tahanan politik. Setelah itu, pada bulan Maret 1975, Syariati terpaksa dibebaskan. Tapi, walaupun dibebaskan, ia tetap diawasi dan ketat dan dilarang untuk menuangkan ide-idenya ke dalam buku ataupun berhubungan dengan murid-muridnya. Tetapi, secara diam-diam, ia tetap memberikan kuliah perlawanan. Karena batasan-batasan tersebut, akhirnya Syariati memutuskan untuk pergi ke London pada tahun 1977. Dengan mengganti nama resminya, Muhammad Ali Mizinani menjadi Ali Syariati agar tidak terdeteksi dan bisa lolos ke luar negeri. Pada bulan Juni 1977, Pauran, istri Syariati beserta 3 putrinya hendak menuju ke London. Namun setelah menjemput dan membawa mereka ke sebuah rumah yang telah disewa Syariati di daerah Southampton, Inggris pagi 19 Juni 1997, Syariati ditemukan tewas di Southampton, Inggris. Pemerintah Iran menyatakan Syariati tewas akibat serangan jantung. Tetapi banyak yang percaya bahwa dia dibunuh oleh polisi rahasia Iran. Syariati akhirnya dikubur di Damaskus, Suriah pada tanggal 27 Juni 1977. Nah, untuk pemikirannya sendiri, setelah Ali Syariati belajar di Prancis, menjadikan pemikiran Syariati cenderung kepada filsafat dan pemikiran yang sangat Syariati. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan terkait biografi dari Ali Syariati yang merupakan tokoh dari pembaharuan Islam di wilayah Timur Tengah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran Ali Syariati. Jadi setelah Ali Syariati ini belajar di Prancis, pemikiran dari Ali Syariati sendiri cenderung kepada filsafat dan pemikiran yang sangat Syariati terkenal diantaranya adalah pemikiran tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia adalah pemikiran Syariati yang menyatakan bahwa manusia memiliki 2 dimensi yang bertolak belakang. Ruh ilahiyah yang selalu menjurus kepada kesempurnaan dan sifat asal tanah yang rendah dan hina.
Manusia juga satu-satunya makhluk yang sanggup memegang dan mengemban amanat untuk menjadi khalifah karena kebebasan memilih yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia mencoba berjuang untuk mendapatkan kesempurnaan yang ia inginkan. Manusia juga dikaruniai dengan sifat ilahiyah yang membebaskannya dari seorang bashar atau makhluk yang hanya berada menjadi insan atau makhluk yang menjadi. Sifat-sifat tersebut adalah kesadaran diri yang membuka ide-ide, kemauan bebas untuk memilih apapun, dan kreativitas untuk menghadirkan hal-hal baru. Pemikiran lainnya membahas tentang penjara yang membelenggu dan menghalangi manusia untuk menggapai kesempurnaan. Penjara sejarah yang menjadikan manusia terpaku pada kehidupan nenek moyang, penjara masyarakat yang menjadikan manusia terisolasi dari dunia luar, penjara biologis yang menafikan potensi-potensi menakjubkan yang dimiliki manusia, dan penjara ego yang menghadiri segala perubahan. Nah, jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan saya tentang Ali Syariati, mulai dari biografi, di mana beliau lahir, di mana beliau belajar, dan dari mana beliau mendapatkan ilmu tentang prinsip-prinsip prinsip-prinsip tentang penciptaan manusia ya mungkin. Jadi sekian dulu untuk topik kali ini, dan kalau misalkan kalian memiliki topik atau tema yang ingin saya bicarakan, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.